Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan sharing firman Tuhan seperti luar biasanya. Nah, kali ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Jagalah Hati. Di zaman now atau di zaman sekarang ini, biasanya orang sibuk menjaga yang namanya harta, penampilan, kesehatan, ataupun hal-hal lainnya yang bersifat jasmani. Seluruh hal tersebut penting untuk kita jaga, namun di atas semua itu ada hal yang lebih penting yang kerap kita lupakan. Sesuatu yang paling penting untuk dijaga, namun sering kita lupakan adalah menjaga yang namanya hati kita. Mengapa perlu atau harus menjaga hati? Jawabannya adalah karena bila hati kita sakit, maka jasmani kita pun bisa ikut-ikutan sakit. Atau bila hati kita kotor, maka ucapan yang kita keluarkan pun bisa ikut-ikutan menjadi kotor. Dan demikian pula sebaliknya, bila hati kita bersih, maka bersih pula lah perkataan maupun perbuatan kita. Firman Tuhan yang kita angkat hari ini berasal dari Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah hubungan yang erat antara hati kita dan jalan kehidupan kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran ataupun otak manusialah yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi, di sini firman Tuhan berkata bahwa hatilah yang menentukan, bukannya pikiran ataupun otak manusia. Oleh sebab itu, hati menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan yang perlu untuk kita jaga dengan segala kewaspadaan. Mari kita kembali lagi ke Amsal 4 tadi dikatakan bahwa hati kita perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan yang dimaksud dalam hal ini apa-apa saja? Mari kita coba bersama bahas satu persatu. Yang pertama, waspada terhadap yang namanya panas hati. Kita harus dapat menjaga hati kita agar tidak overheat, teman-teman. Belajar dari kisah Kain dan Habel dalam Alkitab, karena Kain panas hati, ia lalu membunuh adiknya Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Panas hati bisa menjadi sangat berbahaya bila kita biarkan berlama-lama karena bisa menimbulkan kematian. Jadi, please buat teman-teman semua, be careful dengan yang namanya panas hati. Yang berikutnya atau yang kedua yang perlu kita waspadai adalah tawar hati. Tawar hati ini perlu kita waspadai karena tawar hati bisa membuat kita kehilangan kesempatan berharga di dalam hidup kita. Sebagai contoh, orang yang baru sekali mencoba, lalu ia gagal, dan kemudian menjadi tawar hati, seterusnya ia bisa menjadi orang yang tidak pernah berhasil lagi menjadi orang sukses, karena orang tersebut sudah ciut duluan setiap kali memulai segala sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga yang harus kita waspadai adalah tinggi hati. Nah, ini juga sangat berbahaya nih teman-teman, sebab tinggi hati bisa membuat seseorang itu jatuh. Tinggi hati bisa membuat Anda tidak pernah menjadi maksimal. Kita perhatikan dengan baik dalam Alkitab, dituliskan bahwa Allah membenci orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, yang menganggap dia lebih pintar, lebih cantik, ataupun lebih bijak dari orang lain. Ketika kita atau siapapun Anda yang menganggap diri Anda lebih dari yang lain, berarti Anda sedang terkena serangan yang namanya tinggi hati. Lalu berikutnya lagi yang perlu kita waspadai adalah iri hati. Iri hati ini juga bahaya loh teman-teman. Pernahkah saudara atau teman-teman
ketemu dengan orang yang iri hati. Adakah orang iri hati wajahnya ceria? Coba sekali-kali kita melihat wajah orang yang sedang iri kepada orang lain. Wajah mereka seperti apa? Saya sendiri belum pernah melihat orang yang iri hati itu bahagia. Biasanya orang yang iri itu dia nggak bisa tidur nyenyak ketika tetangganya punya kelebihan. Ketika tetangganya bisa lebih daripada dia, bisa membeli mobil lebih bagus dari dirinya, dia tidak bisa bernyanyi. Sebab orang iri hati adalah orang yang paling sewot di dunia ini. Dan hati-hati ya teman-teman terhadap yang namanya iri hati. Biasanya dia punya teman, dan teman iri hati itu adalah gosip. Setelah Anda iri hati, lalu kemudian Anda biasanya akan suka bergosip. Dan setelah itu pada akhirnya Anda tidak akan bisa menikmati hidup. Waspadalah terhadap yang namanya iri hati. Oleh sebab itu, jagalah hati kita baik-baik, karena Alkitab mencatat hati itu bisa sesak, teman-teman. Hati itu bisa sesak karena semua hal-hal yang buruk dimasukkan ke dalam hati tanpa difilter terlebih dahulu. Akhirnya, hati itu sesak karena kepenuhan oleh hal-hal yang enggak-enggak. Dan akhirnya, tidak ada lagi tempat untuk hal yang baik lainnya. Waspada yang terakhir adalah sakit hati. Sakit hati tentunya sudah sering kita dengar, teman-teman. Saking banyaknya orang yang sakit hati, sampai-sampai sakit hati sering dijadikan lagu dan terkenal pula. Sering diputar di mana-mana kalau kita naik angkutan umum, makan di restoran, kafe, macam-macam lah pokoknya. Oleh sebab itu, teman-teman semua, jagalah hatimu. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita supaya betul-betul murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, setiap malam Daud selalu melakukan cek dan recheck terhadap hatinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Lalu, bagaimana menjaga hati kita? Nah, ini bagian yang paling penting yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana kita menjaga hati kita adalah dengan membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, namun Ia melihat hati kita. Oleh sebab itu, seperti Raja Daud, marilah kita setiap hari, baik itu pagi hari sebelum memulai hari-hari kita, atau malam hari sesudah seharian bekerja, kita membawa hati kita ini kepada Tuhan di dalam doa, agar selalu senantiasa dituntun, bahkan dilembutkan, sehingga hati kita selalu berada pada posisi yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjaga hati kita adalah dengan cara banyak belajar firman Tuhan. Mari kita isi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali khotbah atau firman Tuhan yang bisa kita akses melalui media apapun. Walaupun kita juga tetap harus berhati-hati, sebab tidak semua khotbah yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitabiah. Oleh sebab itu, setiap kita mendengar khotbah, kita perlu mengujinya terlebih dahulu. Termasuk juga dengan sharing khotbah yang saya sampaikan juga perlu diuji terlebih dahulu. Tapi maksud saya di sini adalah kalau sekarang itu sangat gampang bagi kita untuk belajar firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu sekarang bisa ada di mana-mana selama kita berniat untuk mencarinya. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Semakin banyak firman, berarti semakin murni
dan bersihlah hati kita. Dan demikian juga sebaliknya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menjaga hati adalah dengan mempersiapkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Yesaya 64 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Begitu banyak cara yang bisa Tuhan lakukan untuk membentuk hidup setiap kita agar semakin hari semakin berkenan kepadanya, dan tentunya untuk membawa kita semua untuk menjadi naik dan bukan menjadi turun. Sekalipun mungkin saja proses pembentukan yang kita alami itu tidak tentu nyaman dan enak bagi dunia, tapi yakin dan percayalah kalau rancangan Tuhan selalu di atas rancangan kita dan jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai menjaga hati dengan cara yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, banyak belajar firman Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dengan mempersiapkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu pada hari ini Bapa. Senantiasa untuk mengingatkan kami Tuhan agar boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan Bapa. Biarlah Tuhan setiap daripada kami yang mendengar pada hari ini Tuhan, hati kami boleh senantiasa dilembutkan Tuhan, untuk mendengar lagi Tuhan akan setiap daripada rencana-rencana Tuhan maupun kehendak-kehendak-Mu dalam setiap kami Bapa pribadi, lepas pribadi Tuhan, agar jalan hidup kami Tuhan senantiasa beroleh tuntunan, dan kami pribadi lepas pribadi semakin berkenan bagi Engkau ya Tuhan.
Kami juga senantiasa terus-menerus Tuhan tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi setiap teman kami, saudara maupun kerabat kami Tuhan, yang hari ini mereka semua dalam pergumulan Bapa, baik itu dalam sakit penyakit Tuhan, pergumulan dalam sekolah, kuliah maupun pekerjaannya. Kiranya Tuhan cepat atau lambat sesuai dengan waktunya Tuhan, mereka beroleh jawaban yang daripadamu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.